Bukan hanya peluang orang tua ini yang jauh dan tidak jelas, tapi hal yang sama juga berlaku untuk Geomaster lainnya. Kami hanya dapat melihat apakah ada peluang untuk memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Melihat ekspresi tidak terkesan di wajah Ye King, Yuan Qinghuan melanjutkan, "Ya, karena lelaki tua ini sudah datang, aku tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Ketika saya berkeliaran seperti biasa, saya menemukan beberapa gua naga dengan vena roh puncak yang tersembunyi di dalamnya. Selama ketua aliansi mengirimkan beberapa kaisar kuasi bersamaku, aku akan membantu ketua aliansi menemukan beberapa vena roh puncak setelah masalah ini selesai. Meskipun vena roh puncak sangat berharga, bagaimana bisa dibandingkan dengan vena roh raja?" Ye King tidak terlalu tertarik. Saat dia melihat air laut jernih di bawah, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya nanti." Mengikuti gerakan Jiang Tian, panji air angin duniawi membuat situasi di bawah air menjadi jelas. Beberapa gunung yang tertutup air keruh menjadi terlihat jelas. Berbagai Geomaster mengamati urat bumi dan tidak bisa menahan nafas. Ye Chen kadang-kadang mendengar hal-hal seperti, 9 bintang mengunci naga, dan tanah penuh keberuntungan, dan menyimpulkan bahwa pasti akan ada naga yang hebat. Namun, dia tidak dapat melihat apapun. Yang dia lihat hanyalah gunung-gunung yang tersebar, tidak ada bintang atau naga. Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan cemas, "Xiao Chen, apa yang dimaksud dengan 9 bintang yang mengunci naga?" Xiao Chen sedang mengamati fenomena surgawi. Dia mengalihkan pandangannya dan menjawab, 9 bintang mengacu pada 9 bintang di langit. Dalam bahasa seni mencari naga, ini adalah gunung yang melambangkan bintang-bintang, yang biasanya terdapat di sekitar gua naga. Dari 9 bintang, ada 3 bintang keberuntungan utama, bintang Tanlang, bintang Jumen, dan bintang Wuku. Ketika gua naga biasa hanya memiliki 1 bintang keberuntungan yang besar, kualitas vena roh sudah sangat baik. Dengan ketiganya tampil bersamaan, itu luar biasa. Bintang Zuofu dan bintang Youbi adalah bintang kecil yang penuh keberuntungan. Itu adalah tanda-tanda yang paling banyak muncul. Gua naga dengan bintang-bintang ini biasanya memiliki vena roh yang berkualitas baik. Jika seseorang tidak memiliki bintang keberuntungan kecil sekalipun, bahkan jika itu adalah vena roh kudus, kualitasnya tidak akan baik. Ziying mendengarkan, terpesona. Kemudian, dia menyela, "Jika ada bintang keberuntungan, pasti ada bintang yang tidak menyenangkan. Jadi berdasarkan apa yang Anda katakan, bintang Pojun, bintang Lianzhen, bintang Luchun, dan bintang Wenku semuanya adalah bintang yang tidak menyenangkan." Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap Ziying. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu cukup cerdas." "Itu benar." Ye Chen bertanya karena penasaran, 9 bintang berkumpul. Ada bintang keberuntungan dan bintang buruk. Mengapa begitu banyak Geomaster yang mengatakan bahwa itu adalah pertanda baik dan mengabaikan bintang-bintang yang tidak menyenangkan itu? Xiao Chen mengangkat kepalanya lebih jauh dan melihat ke langit. Kemudian, dia mengucapkan beberapa kata yang mengandung makna ganda, "Inilah keajaiban geomansi. Lihatlah 4 gunung bintang yang tidak menyenangkan. Semuanya lebih rendah dari 3 gunung bintang keberuntungan utama. Mereka bahkan lebih pendek dari 2 gunung bintang kecil yang penuh keberuntungan. Aura bintang-bintang yang tidak menyenangkan seperti itu akan sepenuhnya ditekan, tidak mampu mengeluarkan kekuatan apapun. Sebaliknya, hal ini akan memberikan kekuatan kepada bintang-bintang keberuntungan, memperkuat mereka. Ini membentuk 9 bintang mengunci naga, yang jarang terlihat." Tidak jauh dari sana, Ye King mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen. Kemudian, dia menoleh ke Yuan Qinghuan yang berada di sampingnya dan bertanya, "Tuan Yuan, apakah teman kecil Xiao Chen ini benar?" Yuan Qinghuan merasa agak malu. Dia hanya menjawab setelah beberapa saat, kurang lebih. Namun, Yuan Qinghuan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menemukan bahwa Ye King telah pergi, berjalan menuju Xiao Chen dengan langkah besar sambil tersenyum. Tanpa diduga, teman kecil cukup berpengetahuan tentang mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah, kata Ye King setelah dia datang. Xiao Chen menolak dengan suara lembut, "Hanya puncak gunung es. Saya masih jauh dari sebanding dengan Geomaster yang hadir di sini." Ye King tidak berpikir seperti itu. Dia berkata, "Tidak perlu terlalu rendah hati. Jika Anda benar-benar memahami cara mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah, akan ada banyak peluang kerja sama antara Anda dan klan Ye saya." Ketua aliansi, Si Tianyu memanggil semua orang. Katanya sudah waktunya bersiap untuk mencuci laut. Ye King hendak mengatakan beberapa hal lagi. Namun, ketika dia mendengar laporan itu, dia tersenyum meminta maaf dan memimpin Kaisar bela diri bersamanya ke tempat Jiang Tian berada. Mencuci laut berarti membersihkan seluruh air laut, menyisakan ruang kosong. Meskipun ada konflik internal antara berbagai faksi, tidak peduli siapa yang memperoleh vena roh di bawahnya, hal itu akan memperkuat kekuatan aliansi Laut Utara. Untuk mencuci laut, semua orang perlu bekerja sama. Para pemimpin dari 10 faksi utama aliansi utara berkumpul di tempat Jiang Tian berada,
bersiap untuk bertindak untuk menghilangkan semua air laut dan memudahkan untuk memperbaiki pembuluh darah. Setelah melihat Jiang Tian sudah selesai memeriksa situasi di dasar laut, si Tianyu bertanya dengan agak tidak sabar, "Saudara Jiang, bisakah kita mulai?" Jiang Tian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. Saya ingin memeriksa tanda-tanda surgawi terlebih dahulu." Ketika para Geomaster lain mendengar ini, mereka semua tidak bisa menahan tatapan iri mereka. Tidak semua Geomaster mengetahui keterampilan astrologi kuno yang hilang. Xiao Chen, yang berdiri di geladak tidak jauh dari sana, diam-diam pindah ke sudut yang tidak diperhatikan oleh siapapun ketika dia mendengar kata-kata ini, memanfaatkan waktu sementara banyak Geomaster dan kultivator berkumpul di sekitar Jiang Tian. Dia menutup matanya dan membentuk segel tangan. Energi sihir di lautan kesadarannya terbakar saat dia mengeksekusi salah satu keterampilan sihirnya, Starry Heaven Storm. Xiao Chen tidak benar-benar berniat melepaskan Starry Heaven Storm. Namun, dia ingin menggunakan keterampilan ajaib ini untuk membuat tanda-tanda astrologi asli menjadi kabur dan kabur. Dia menutupi sebagian cahaya bintang untuk mengganggu pengamatan dan penilaian Jiang Tian. Keringat memenuhi dahi Xiao Chen dan mengalir seperti hujan. Energi ajaib yang memenuhi lautan kesadarannya melonjak seperti banjir gunung. Segera, sebagian besar terkuras. Jiang Tian tidak menyadarinya. Setelah melihat tanda 9 bintang yang mengunci naga di bawah, dia sudah yakin bahwa ini adalah gua naga yang sangat menguntungkan. Spirit Vein pasti berkualitas tinggi. Mengamati bintang hanyalah sebuah kebiasaan. Setelah melihat sekilas mereka, Jiang Tian tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia berkata, "Kita bisa melanjutkan sekarang. Anda melihat spanduk air angin duniawi saya, bukan? Kuras semua air laut yang terdapat panji air angin duniawi." Pada saat itu, rekan-rekan Geomaster, menundukkan naga ini akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Itu akan mencegah keharmonisan di antara kita rusak. Pada kalimat terakhir, Geomaster lainnya tersenyum malu. Mengandalkan kemampuan mereka sendiri, siapa di sini yang bisa mengalahkan Jiang Tian? Itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Ye Qing, si Tianyu, dan para pemimpin lainnya, sekitar 10 orang, tampak seperti mereka langsung bergerak. Sebuah bayangan memudar ketika mereka semua tiba di permukaan laut. Sambil berteriak, 10 orang ini bergerak secara bersamaan dan mengangkat telapak tangan kanan mereka ke atas. Gemuruh keras bergema seperti guntur. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Dengan kekuatan 10 kaisar bela diri surgawi, air laut terbelah seperti daratan di 10 tempat. Setiap kaisar bela diri mengendalikan sebagian dari dirinya sendiri dan mengangkat air laut dalam jumlah yang sangat besar seolah-olah itu adalah gunung. Kemudian, kaisar bela diri ini dengan santai membuang air ke kejauhan. Ketika air laut mendarat lebih dari ribuan kilometer jauhnya, menimbulkan suara gemuruh yang membuat jantung semua orang berdebar kencang dan memekakkan telinga. Xiao Chen agak memucat. Dia berjalan ke sisi geladak dan memandangi laut luas di bawah. Sepertinya sebagian besar telah dicungkil, menyisakan ruang yang kurang lebih seukuran Pulau Lingyun. Dia merasa sangat terkejut. Kekuatan kaisar bela diri surgawi besar benar-benar luar biasa. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan pernah membayangkan betapa kuatnya orang-orang ini. Setelah si Tianyu dan kaisar bela diri surgawi besar lainnya mengosongkan air, para Geomaster tidak tinggal diam. Mereka masing-masing mengeluarkan harta karun rahasia pencari naga mereka sendiri. Mereka mempertahankan geografi saat ini, mengisolasi air laut. Jiang Tian turun dan menuju inti dari 9 bintang yang mengunci naga itu. Geomaster lainnya segera mengikuti di belakang dengan ekspresi muram. Kaisar bela diri surgawi kecil dan kaisar kuasi di geladak menyimpan kekuatan dan menembak ke bawah seperti anak panah yang tajam. 9 Geomaster mendarat di Gunung 9 Bintang satu demi satu, bersiap untuk membuka gua naga. Misteri yang telah lama mengejutkan semua orang, apa tepatnya peringkat Spirit Vein yang tersembunyi di Gua Naga, akan terkuak. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Gua Naga yang dikurung oleh 9 bintang. Hanya Xiao Chen yang menatap langit berbintang. Bintang Pojun, Bintang Lianzhen, Bintang Luchun, Bintang Wenku, 4 bintang yang tidak menyenangkan, yang tadinya bersinar redup kini menjadi sangat terang. Adapun 5 bintang keberuntungan, Bintang Tanlang, Bintang Jumen, Bintang Wuku, Bintang Zuofu, dan Bintang Youbi, semuanya menjadi redup dan gelap. Jumlah orang yang mengenali 9 bintang itu tidak banyak. Selain itu, langit berbintang sangat luas dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Orang lain yang bisa melihat apapun di tengah cahaya bintang yang menyilaukan hanyalah Jiang Tian, yang perhatiannya tidak lagi tertuju pada langit. Menguntungkan dan tidak menyenangkan sulit dibedakan. Situasi dalam geomansi tidak pernah terjadi begitu saja. Selain Jiang Tian, yang berada di atas Gua Naga, para Geomaster lainnya memegang harta karun rahasia pencari naga mereka dan berdiri di atas Gunung Bintang 9. Suasana cemas dan tegang menyebar ke setiap sudut panggung megah itu. Semua orang menunjukkan ekspresi serius. Jiang Tian mengambil langkah pertama.
Dia mengangkat tangannya, dan retakan muncul di dasar laut. Cahaya berbagai warna bersinar dari retakan. Geomaster lainnya mengeksekusi berbagai cara mereka, bersiap untuk memaksa keluar Vena Roh di gua naga di bawah. Lampu menyala dan menunjukkan 9 warna berbeda sebelum berhenti berubah warna. Energi spiritual yang padat melonjak ke sekeliling, menyebabkan hujan spiritual warna-warni turun. Hujan turun terus-menerus, dan lubang raksasa di laut memancarkan vitalitas yang kuat setelah hujan spiritual meresap ke setiap petak lumpur. Ketika semua orang merasakan energi spiritual murni di tengah hujan, mereka sangat gembira. Lampu 9 warna, ini adalah Vena Roh Raja. Semua orang kaget, padahal mereka sudah menduganya. Namun, ketika mereka melihat cahaya 9 warna dan hujan spiritual 9 warna, keterkejutan di hati setiap orang tak terlukiskan. Seberapa langkakah Vena Roh Raja? Mereka sangat langka sehingga menjadi indikator kekuatan Tanah Suci. Tanpa Vena Roh Raja, tidak peduli seberapa kuat sebuah sekte, itu tidak akan dianggap sebagai Tanah Suci. Itu seperti sekte peringkat 9 yang membutuhkan Vena Roh Kudus. Para pemimpin dari 10 faksi berkumpul di 18 gunung tinggi di selatan. Saat melihat lampu 9 warna, semua orang menunjukkan ekspresi yang agak rumit. Si Tianyu dari Istana Gunung Hegemon Tunggal tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, dengan Vena Roh Raja ini, aliansi Laut Utara pasti akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras lagi dan dapat beristirahat." Kata-kata ini mengungkapkan ambisi dan keinginan si Tianyu. Bagaimana mungkin Ye King tidak mendengarnya? Dia membalas dengan dingin, "Saudara Si, kamu sangat baik. Namun, masih terlalu dini untuk mengucapkan kata-kata seperti itu." Si Tianyu tersenyum seperti orang gila dan berkata, "Dini. Dengan Tuan Jiang di sini, saya tidak percaya ada orang yang memiliki kesempatan untuk merebut Vena Roh Raja ini. Kalian berdua sebaiknya jangan bertengkar dulu. Sangat penting untuk menaklukkan Vena Roh Raja ini. Bahkan dengan Jiang Tian di sini, kita tetap tidak bisa gegabah. Kalau tidak, jika kita gagal, seluruh aliansi Laut Utara akan rugi." Seorang lelaki agak tua di antara 10 orang itu melihat bahwa suasana di antara keduanya cukup tegang, jadi dia angkat bicara untuk mengingatkan mereka. Ketika keduanya mendengar ini, mereka mendengus dingin dan berhenti berbicara. Tiba-tiba, Ye King mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka sebagian hujan spiritual. Pupil matanya berkontraksi, dan keterkejutan muncul di matanya. Hujan rohani di jarinya sebenarnya berwarna merah. Ye King mendongak, dan ekspresinya berubah. Hujan spiritual 9 warna telah lenyap. Sebagai gantinya, di langit terjadi hujan merah yang sangat deras. Tampaknya sedingin es dan kejam, menakutkan dan sepenuhnya menyeramkan. Hujan darah. Kenapa ada hujan darah? Kengerian melintas di mata banyak penggarap di Geladak. Sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat hujan darah sebanyak ini sebelumnya. Warna kulit dari berbagai geomaster di atas Gunung Bintang 9 pucat pasi. Mereka kini tampak pucat, dan tubuh mereka gemetar. Hujan darah turun dari langit, tidak ada cahaya selama 500 km. Kenapa ada pemandangan yang tidak menyenangkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan 3 bintang keberuntungan utama yang menekan 4 bintang yang tidak menyenangkan dan meminjam kekuatan mereka untuk membentuk 9 bintang yang mengunci naga, ini jelas merupakan tanah keberuntungan yang besar. Bagaimana tanda buruk seperti itu bisa muncul? Ekspresi Jiang Tian berubah serius. Baru sekarang dia melihat bintang Tanlang dan bintang lainnya membentuk garis di langit yang gelap. Itu seperti cahaya merah yang menembus mereka, menghubungkan 9 bintang. Terhubung dengan darah, ke sejajaran bintang 9. Jiang Tian merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Brengsek, mengapa saya baru menyadari tanda astrologi seperti itu sekarang? Jika aku mengetahui hal ini lebih awal, aku tidak akan seceroboh ini. Saya akan memikirkan cara lain untuk menaklukkan Vena Roh ini. Sekarang, dia harus membuka gua naga secara membabi buta. Cahaya merah telah muncul, dan keselarasan bintang 9 telah terbentuk. Semuanya sudah terlambat. Tanpa berkata apa-apa, Jiang Tian berbalik dengan cepat untuk melarikan diri, wajahnya terlihat cemas. Sejak dia mulai berlari, bagaimana mungkin Geomaster lainnya terus membuka gua naga? Jadi mereka segera mengikutinya, berlari di udara. Suara keras bergemuruh. 18 gunung tinggi yang membentang sejauh 500 km hancur satu demi satu, tidak ada yang tersisa. Gelombang kejut melanda. Kapal perang mirip kapal induk alien yang ditumpangi Xiao Chen berjarak puluhan kilometer. Meski begitu, ia bergetar hebat. Raungan seperti suara dari neraka mengguncang ruangan. Kapal perang yang sangat besar itu tidak tahan lagi, dan hancur berkeping-keping. Xiao Chen dengan cepat mengeluarkan kapal perang perak kecilnya. Kemudian, dia menyeret Ziying, Ye Chen, dan Ye Feng ke kapal perangnya dan pergi. Benda apa itu? Ye Feng berseru dengan tidak percaya. Hanya raungannya saja yang menghancurkan kapal perang King Great yang tangguh tadi. Hujan darah turun tanpa henti seperti sebelumnya. Xiao Chen berdiri di kapal perang,
tidak mampu menjawab pertanyaan Ye Feng. Pegunungan besar di selatan Gua Naga pasti menyembunyikan binatang buas. Inilah alasan mengapa Geomaster biasa tidak bisa menaklukkan Vena Roh sendirian, mereka tidak bisa menghadapi binatang buas itu. Ini adalah contoh yang bagus. Meskipun 10 kaisar bela diri surgawi agung dari Aliansi Laut Utara telah menetap di pegunungan ganas sebelumnya, situasinya masih belum terlihat penuh harapan. Ketika Xiao Chen menaklukkan Vena Roh peringkat 3, seekor binatang buas yang setara dengan Martial Sage tingkat Grandmaster telah muncul. Ada 18 gunung yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menebak binatang buas apa yang bersembunyi di sana. Terlebih lagi, seberapa kuat kekuatan tempurnya di tengah hujan merah ini. Hanya ada 10 kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Bahkan ketika mereka bekerja sama, mereka tidak dapat menghadapi kelompok binatang buas ini dengan cepat, yang jelas menunjukkan kekuatan dari binatang buas ini. Lubang raksasa di laut berubah menjadi sangat kacau. Geografi dasar laut berubah total. Ratusan pulau di utara tumbang dan terbang menuju Geomaster yang melarikan diri. Pulau-pulau ini jauh lebih besar dari gundukan yang dihadapi Xiao Chen di masa lalu. Bahkan Kaisar Semu pun tidak berani meremehkan kekuatan yang mereka bawa. Jika dia bentrok langsung dengan satu saja, dia akan mengalami cedera yang signifikan. Untungnya, Aliansi Laut Utara telah melakukan banyak persiapan, membawa banyak Kaisar Semu untuk membantu 10 Geomaster memblokir pulau-pulau tersebut. Cepat, pergi. Ini adalah negeri besar yang tidak menyenangkan yang menyembunyikan seekor naga ganas. Banyak Geomaster yang berteriak sambil berlari. Pasukan dalam jumlah besar bahkan tidak mau repot-repot menghapus hujan darah yang menutupi tubuh mereka, mereka semua melarikan diri secepat mungkin. Saat para Geomaster pergi, air laut yang terhalang untuk kembali melonjak kembali dalam gelombang besar seolah-olah langit pecah, pemandangan itu tampak luar biasa. Lubang raksasa itu terisi kembali dengan air laut yang kembali. Para penggarap Aliansi Laut Utara yang melarikan diri dari air semuanya merasa takut. Periode sebelumnya tidak lebih dari 10 tarikan napas. Namun, itu terasa seperti selamanya bagi mereka. Air laut bergolak tanpa henti dengan ombak, berubah menjadi merah. Belum ada satupun kaisar bela diri yang keluar, mereka masih melawan binatang buas misterius itu. Para pembudidaya merasa waspada, tidak mengetahui seperti apa gerombolan binatang buas ini. Ada 10 kaisar bela diri surgawi besar dan banyak kaisar bela diri surgawi kecil, namun bahkan ketika bekerja sama, mereka tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Guyuran, Ye King terbang keluar dari air, menimbulkan gelombang. 4 kaisar bela diri surgawi kecil mengikuti di belakangnya, tubuh mereka dipenuhi luka. Ye King mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Xiao Chen dan yang lainnya, dia membuat gerakan meraih. Ada hisapan yang kuat, dan kapal perang kecil berwarna perak itu terbang langsung. Tanpa berkata apa-apa, Ye King mengirimkan serangan telapak tangan dan merobek ruang, lalu membawa kelompok itu ke dalamnya. Semua ahli kuasi kaisar dari klan Ye juga masuk dengan cepat. Para pemimpin faksi lain semuanya tiba satu demi satu bersama kaisar bela diri dari faksi mereka. Mereka semua tampak lelah, tidak berkata apa-apa. Setelah mereka merobek ruang, mereka membawa orang-orang dari faksi mereka sendiri dan langsung pergi jauh. Hati setiap orang dipenuhi keraguan. Apa sebenarnya yang mereka hadapi hingga kaisar bela diri surgawi besar menjadi cemas dan tidak mau tinggal lebih lama lagi. Sesaat sebelum celah di ruang angkasa ditutup, Xiao Chen samar-samar melihat cakar naga merah mengintip melalui air dan merobek ruang, menghancurkan banyak kereta perang dan kapal perang. Untungnya, para penggarap kuasi kaisar semuanya berhasil mundur. Kalau tidak, dengan serangan cakar ini, tidak ada yang akan hidup. Ketika kelompok klan Ye muncul kembali, mereka sudah berada di langit di atas Pulau Lingyun. Ye King menghela nafas lega. Dia berkata, tanpa diduga, Gua Naga menyembunyikan Vena Roh Raja yang telah bermutasi menjadi naga jahat. Secara mengejutkan Jiang Tian tidak mengetahuinya dan membuat persiapan yang diperlukan sebelum dengan terburu-buru membuka Gua Naga. Sepertinya reputasinya hanyalah ketenaran kosong. Ye Feng berkata dengan kaget, "Ayah, apa maksudmu dengan ini?" Ye King tersenyum dan menjawab, artinya, tidak ada yang bisa mendapatkan Vena Roh Raja ini. Jika sekelompok orang dari Soul Hegemon Mountain Manor ingin mengambil tindakan terhadap klan Ye kita, mereka harus mempertimbangkannya kembali dengan serius. Setelah dia mengatakan itu, robekan spasial terbuka. Si Tianyu memimpin orang-orang dari Soul Hegemon Mountain Manor keluar dari sana dengan ekspresi sedih. Si Tianyu kebetulan melihat senyum Ye King dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia sangat kesal, jadi dia mendengus dingin dan membawa orang-orangnya pergi. Ye Chen tersenyum dan berkata, sepertinya kita harus mengadakan perayaan. Orang-orang dari kediaman tunggal Hegemon Mountain berpikir bahwa dengan mengundang Jiang Tian, mereka akan memperoleh hasil panen yang besar, apapun yang terjadi. Hal ini akan membuat mereka merasa sangat tertekan. Ye King mengangguk tetapi berkata, kita bisa menghentikan perayaannya. Sekarang setelah masalah ini selesai, sekarang waktunya bagi saya untuk memasuki kultivasi tertutup.
Kita tidak akan seberuntung ini setiap saat. Hanya dengan maju ke Sovereign Martial Emperor saya dapat mengamankan posisi klan Ye. Xiao Chen berdiri di samping, tersenyum. Mengganggu rencana Soul Hegemon Mountain Manor telah memberi Ye King banyak waktu. Ye King dengan tenang bisa membuat terobosan ke Kaisar bela diri berdaulat. Sekarang Xiao Chen telah memenuhi janjinya kepada Ye Chen, sudah waktunya dia melakukan urusannya sendiri. Xiao Chen pamit dari grup. Ye King dan yang lainnya berusaha membuatnya tetap tinggal. Namun, setelah melihat bahwa dia bertekad untuk pergi, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Saat Ye King melihat Xiao Chen pergi, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa Xiao Chen tampak terlalu tenang tentang hal ini, ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Chen tidak benar-benar pergi. Suatu malam, ketika matahari terbit, dia muncul di daratan besar yang tidak menyenangkan, tempat di mana bahkan Kaisar bela diri pun tidak berani berlama-lama. Melihat laut merah di bawahnya, dia mengeluarkan kanon rahasia surga dan dengan cermat membaca segmen ketiga tentang perubahan misteri surgawi. Xiao Chen telah lama mengetahui bahwa gua naga ini tidak sesederhana kelihatannya. Namun, terlalu banyak orang yang melihat sebelumnya, jadi dia tidak bisa memperlihatkan keahliannya. Bawah tanah selalu menjadi tempat dengan ki paling jahat. Benda-benda yang terkubur di bawah tanah selalu memiliki ki jahat yang mengelilinginya. Terkadang, benda seperti itu bermutasi menjadi sesuatu yang jahat. Jika ada situasi yang sangat tidak menyenangkan, benda jahat yang bermutasi akan menjadi lebih luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa baik spirit vein yang terkontaminasi bersembunyi, itu akan selalu meninggalkan tanda-tanda. Gua naga sebelum Xiao Chen menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, hampir menipu semua Geomaster. Hanya berdasarkan geografinya saja, sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah negeri yang tidak menyenangkan. Hanya dengan berkonsultasi dengan bintang-bintang barulah seseorang dapat mengetahuinya. Jika bukan karena canon rahasia surga, seni mencari naga yang jauh lebih unggul dari seni mencari naga dari Geomaster lainnya, Xiao Chen juga tidak akan bisa menemukan jawabannya, mengingat standarnya. Aku menemukannya, terhubung oleh darah, ke sejajaran bintang 9. Situasi 9 bintang yang mengunci naga akan berubah menjadi naga mengamuk yang terkunci darah. Jika seseorang dengan gegabah membuka gua naga, hujan darah akan turun, dan kekuatan binatang buas akan meningkat berkali-kali lipat. Naga jahat akan lahir dan akan melarikan diri ke ujung dunia, sulit ditemukan lagi. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Memang benar demikian. Dia telah menduga bahwa kanon rahasia surga mempunyai beberapa catatan khusus mengenai hal ini. Dia menenangkan dirinya dan melanjutkan membaca. Masalah utama yang dia khawatirkan adalah apakah naga jahat itu dapat ditemukan atau tidak. Xiao Chen meneliti teks itu, tidak melewatkan satu kata pun. Akhirnya, dia menemukan petunjuk. Jika naga jahat itu terungkap sebelumnya, ia hanya punya satu pilihan, menelan Vena roh lainnya dan menemukan gua naga lain. Jika tidak, setelah Vena roh raja ini kehilangan tempat peristirahatannya, ia perlahan akan layu, dan peringkatnya akan terus menurun hingga menghilang. Mempertimbangkan hal ini, Xiao Chen tampak termenung. Jika itu masalahnya, dia punya peluang. Ketika naga jahat menemukan gua naga baru, ia pasti akan bertarung dengan naga baru. Dengan pertarungan dua naga, tidak peduli siapa yang menang, kedua belah pihak akan sangat menderita. Dia teringat akan formasi tenaga kerja aliansi Laut Utara yang luar biasa. Bahkan mereka gagal menaklukkan naga jahat ini dan dipukul mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Jika Xiao Chen bertemu dengan naga jahat itu, satu-satunya pilihannya adalah mundur. Ketika dia mengingat kejadian sebelumnya, cakar merah muncul dari laut dan mengoyak ruang, menyapu tempat itu membuatnya gemetar ketakutan. Xiao Chen ingin mencari naga jahat itu hanya agar dia bisa meninggalkan bekas di atasnya. Di masa depan, ketika dia tumbuh lebih kuat, dia akan kembali untuk menaklukkan Vena roh raja ini. Vena roh raja bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan hanya karena seseorang menginginkannya. Xiao Chen terus melihat ke bawah, dan petunjuk yang lebih mencolok menarik perhatiannya. Gua naga yang menyembunyikan Vena roh raja pasti akan membentuk Vena sumber kecil. Ketika Vena sumber terus berkembang, akan ada serangkaian Vena roh yang disusun dari tingkat tertinggi hingga terendah, mulai dari Vena roh kudus hingga Vena roh peringkat 1 terendah. Vena roh peringkat rendah tidak memerlukan pertimbangan. Namun, Vena roh kudus sudah cukup untuk menarik minatnya. Adapun cara mengekstrak rangkaian Vena roh ini dari Vena sumber, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Xiao Chen menyingkirkan liontin giok itu dan membuka mata surgawi. Mata vertikal ungu yang aneh muncul, dan dia melihat situasi di bawah air dengan jelas. Geografi Gua Naga hancur. Gunung 9 bintang telah hancur, dan air merah terus-menerus keluar dari celah di dasar laut. Saya tidak bisa melihat jalur sumbernya seperti ini. Aku harus turun. Xiao Chen menutup mata langitnya dan bersiap untuk tenggelam ke dalam air. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dan berkata dengan cemberut, Xiao Chen, menurutku yang terbaik adalah kamu tidak turun. Tempat ini terus membuatku bersemangat.
Xiao Chen berbalik dan memandang Ao Jiao. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, Ao Jiao kecil, mengapa kamu terlihat agak berbeda? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ao Jiao setelah dia mengkonsumsi buah Azure Underworld. Penampilan, sosok, dan sikapnya tidak berubah sama sekali. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak dia sadari. Apakah perasaanku salah? Sambil tersenyum tipis, Ao Jiao mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Xiao Chen mengambilnya. Xiao Chen meraih tangan Ao Jiao. Kulitnya terasa halus dan lembut, dan sedikit memancarkan kehangatan. Dia terkejut. Kehangatan. Apa yang sedang terjadi? Ada suhu tubuh. Sebagai item spirit, bagaimana Ao Jiao bisa memiliki suhu tubuh? Itu tidak bisa dijelaskan. Hehe, saya tidak meminta Anda untuk menggunakan begitu banyak kekuatan. Ao Jiao terkikik. Xiao Chen segera melepaskannya dan meminta maaf. Lalu, dia bertanya, apa yang terjadi? Buah Azure Underworld mempunyai efek seperti itu. Ao Jiao berkata, ingat ketika kita berada di Istana Naga Azure, lelaki tua itu, item spirit Istana Naga Azure, mengirimku dengan tusukan ke dahiku. Setelah saya bangun, tubuh saya mengalami perubahan yang lambat. Xiao Chen ingat bahwa memang ada peristiwa seperti itu. Saat itu, item spirit lama sepertinya mengatakan bahwa Xiao Chen akhirnya akan berterima kasih padanya ketika Ao Jiao bangun. Perubahan seperti apa sebenarnya? Ada percikan sekaligus kebingungan di mata Ao Jiao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu persis apa perubahannya, tapi yang jelas bisa saya rasakan adalah sekarang saya bisa berkultivasi. Terlebih lagi, ini menjadi lebih jelas setelah saya dihidupkan kembali. Buah Azure Underworld yang menyehatkan pikiran membuat kekuatanku meningkat pesat. Anda telah melihat sendiri hasilnya. Adapun aku akan berubah menjadi apa, aku juga tidak tahu. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, karena itu adalah perbuatan lelaki tua dari Istana Naga Azure, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Setelah saya menjadi kaisar bela diri, kami akan mengerti setelah saya bertanya secara pribadi kepadanya. Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu turun. Saat ini, saya cukup kuat untuk menghadapi kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Ao Jiao mengangguk. Suara mendesing. Ada kilatan cahaya keemasan. Little Yellow Feather muncul, memamerkan kekuatannya. Ia berkicau dengan berisik, menandakan bahwa ia ingin pergi juga. Xiao Chen merasa tersentuh. Namun, dia tersenyum dan berkata, kalian berdua tidak diperbolehkan keluar. Aku akan pergi sendiri. Jika ada bahaya, saya bisa menggunakan Freedom Wing untuk segera pergi. Tapi, tidak ada tapi. Dengarkan saja aku, oke. Sulit untuk mengetahui betapa berbahayanya hal ini. Xiao Chen tidak ingin Ao Jiao mengambil risiko, terutama saat ini. Ao Jiao merasa tidak berdaya. Sambil menggendong bulu kuning kecil, dia berkata, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Jika ada bahaya, ingatlah untuk segera pergi. Jangan khawatir, seharusnya baik-baik saja. Binatang buas itu sudah pergi jauh, bersama dengan naga jahat, atau mungkin pergi dan mencari Vena roh baru. Selain itu, saya masih memiliki bulu yang melindungi jiwa yang diberikan oleh Little Yellow Feather kepada saya. Xiao Chen tersenyum tipis. Setelah Ao Jiao dan Little Yellow Feather memasuki cincin roh abadi, dia menarik napas dalam-dalam dan terjun ke lautan merah yang luas. Dia tenggelam dengan cepat dan sampai di lokasi asli Gua Naga. Saat dia melihat pemandangan yang kacau itu, dia dengan cermat mengamati dan melihat sekeliling. Jika Xiao Chen mencari ke arah sumber Vena, dia pasti akan menemukan Vena Roh Kudus yang terkait dengannya. Setelah menundukkan Vena Roh Kudus, dia bermaksud pergi dan mencari naga jahat itu. Selama rencananya berhasil, dia akan mendapat banyak keuntungan. Setidaknya dia akan mampu menerobos ke kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Gunung-gunung tinggi dan dasar laut semuanya hancur. Bahkan setelah menghabiskan waktu lama mencari sumber Vena, dia tidak dapat menemukannya. Pada akhirnya, dia hanya menemukan beberapa tanda bahwa naga jahat itu telah pergi. Setengah hari kemudian, Xiao Chen membuka mata langitnya sekali lagi. Kemudian, dia mengamati perbukitan sekitar 50 km ke arah timur. Itu adalah tempat di mana geografinya paling terpelihara, jadi dia akan lebih mudah menemukan sesuatu di sana. Xiao Chen mendorong dasar laut dan terbang ke dalam air. Kecepatannya hampir membelah laut menjadi dua, meninggalkan ruang hampa. Dia berhenti di bukit dan melihat ke depan. Bagi orang lain, geografi mungkin tampak kacau dan tidak teratur, sama sekali tidak dapat dipahami. Namun, pemandangan terlintas di benaknya saat dia membandingkan apa yang dilihatnya dengan kanon rahasia surga. Saat dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, pemandangan itu menjadi jelas dan perlahan menjadi lengkap. Itu seharusnya ada di sana. Xiao Chen berkata dengan lembut ketika mata langitnya melihat bagian geografi tertentu yang jaraknya lebih dari puluhan ribu kilometer. Naga yang kembali masuk lebih dulu, ribuan gunung di sekelilingnya, menjadi saksi ke segala penjuru. Ini tentu saja benar. Benar-benar tidak mudah untuk menemukan cabang sumber ini ketika geografi berada dalam reruntuhan.
Xiao Chen menutup mata langitnya, berniat pergi untuk melakukan satu verifikasi terakhir. Kemudian dia cukup mengikuti vena sumber dan menemukan vena roh kudus yang dipelihara oleh vena sumber ini. Adapun vena roh dari peringkat lain, dia tidak mempedulikannya, oleh karena itu tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun pada mereka. Gemuruh. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Gelembung merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Dada Xiao Chen menegang karena perasaan kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Raungan aneh terdengar dari kejauhan. Tubuh Xiao Chen mulai gemetar tak terkendali seolah-olah dia bertemu musuh yang kuat. Ketakutan yang mendalam membekukannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kenapa ini terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang akan terjadi? Xiao Chen merasa panik di dalam hatinya. Menjadi sangat sulit baginya untuk melakukan apapun. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kelopak matanya, apalagi mengaktifkan Freedom Wings. Xiao Chen berlutut di dasar laut. Saat binatang misterius itu mendekat, dia merasa jika dia tetap tidak bergerak, dia akan benar-benar dikuburkan di sini. Ao Jiao dengan cepat terbang keluar dan menarik Xiao Chen, berniat mundur dan membawanya keluar dari air. Jika kamu tidak ingin dia mati, sebaiknya kamu tidak bergerak. Saat Ao Jiao hendak menggunakan energinya sendiri dan membawa pergi Xiao Chen, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Orang tua itu membentuk segel tangan, dan spanduk berkibar dari tubuhnya. Orang ini bersembunyi di balik misteri surgawi dan melindungi kawasan ini. Blur, kabur, gelembung merah yang mengalir semakin deras. Seluruh lautan merah melonjak, tampak sangat mengerikan. Ketika binatang misterius itu mendekat, Xiao Chen merasa naga azure kecil yang tersembunyi di dalam dantiannya tampak seperti sedang membawa gunung, tertekan dan menderita. Adapun Xiao Chen sendiri, dia bahkan lebih menderita. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Setelah keterkejutan dan kepanikan di hatinya berlalu, dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Binatang apa sebenarnya yang membuat tubuhku merasakan ketakutan seperti itu? Bahkan membuat Azure Dragon Martial Spirit, yang telah berubah menjadi Yuan Ying, gemetar ketakutan. Saya harus memikirkan hal ini. Kalau tidak, ini akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi saya di masa depan. Xiao Chen merasakan binatang misterius itu berputar-putar di laut merah berulang kali seolah sedang mencari sesuatu. Ia pergi lama kemudian. Setelah semuanya tenang kembali, Xiao Chen berkedip. Tubuhnya pulih kembali normal. Dia berbalik dan menatap orang yang menyelamatkannya dengan hati-hati. Ketika Xiao Chen melihat penampilan orang ini, dia sedikit terkejut. Sebenarnya itu adalah Geomaster yang diundang oleh satu-satunya hegemon Mountain Manor, yang oleh Yuan Qinghuan disebut sebagai Geomaster terkuat, Jiang Tian. Ao Jiao berdiri di samping Xiao Chen, memperhatikan Jiang Tian dengan waspada juga. Orang ini muncul tiba-tiba, niatnya tidak terduga. Jiang Tian tidak menunjukkan kekhawatiran atas kewaspadaan keduanya. Dia dengan hati-hati menyingkirkan semua spanduk air angin duniawi dan memberi isyarat bahwa mereka akan berbicara setelah meninggalkan air. Air memercik, dan Xiao Chen serta Ao Jiao keluar dari laut. Ao Jiao bertanya dengan cemas, Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Xiao Chen belum menerima kerusakan fisik apapun. Jadi dia menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ao Jiao secara pribadi memeriksanya dan bersantai ketika dia memastikan bahwa dia baik-baik saja. Guyuran, Jiang Tian keluar dari air dan menatap Xiao Chen dengan dingin. Kemudian, dia bertanya dengan acuh tak acuh, kamu mengolah mata surgawi. Sepertinya kamu mendapatkan seni mencari naga klan Yuan. Apakah kamu yang menggunakan teknik untuk mengganggu pembacaan astrologiku? Orang ini memancarkan kekuatan dan aura tertentu. Namun, budidayanya jauh lebih rendah daripada budidaya Xiao Chen, dia hanya seorang martial sage tingkat Grandmaster. Namun demikian, cara Jiang Tian berbicara merendahkan, tanpa mempertimbangkan apapun untuk kaisar semu seperti Xiao Chen. Terlebih lagi, hal itu tampaknya secara alami memberikan tekanan kuat pada Xiao Chen. Ini adalah aura bawaan dari tokoh utama, yang lemah tidak akan bisa menirunya. Xiao Chen mengangguk dengan tenang. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Jiang Tian mendengus dingin. Kamu sombong sekali, berani melakukan apa saja. Mungkin sebenarnya aku seharusnya tidak menyelamatkanmu lebih awal tetapi membiarkan hantu Hou itu menelanmu. Catatan TL, Hou adalah binatang legendaris Tiongkok. Ada banyak legenda tentang hal itu. Ada yang bilang dia seperti anjing dan memakan manusia. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah musuh naga dan makanan ringan di otak mereka. Legenda yang populer adalah bahwa mereka adalah penjaga kebaikan dan kejahatan. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata, kamu tahu benda apa itu? Hanya ada sedikit hal di dunia ini yang tidak saya ketahui. Itu adalah Hou, binatang buas kuno. Ia memakan naga, mengemil otaknya, dan menelan sumsumnya. Baginya, membunuh seekor naga seperti memencet cacing tanah. Mereka adalah musuh semua jenis naga. Jika Kaisar Azure tidak membunuhnya 10.000 tahun yang lalu, meninggalkan jiwa tanpa tubuh,
Anda tidak akan selamat bahkan jika Anda memiliki 8 nyawa, Jiang Tian menjelaskan tanpa tergesa-gesa sambil tersenyum dingin. Naga tiba-tiba mempunyai musuh. Terlebih lagi, itu adalah musuh yang kejam. Ini adalah berita baru bagi Xiao Chen, menyebabkan dia sangat terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa tubuhnya gemetar ketakutan, merasa tidak berdaya. Xiao Chen adalah Raja Naga Azure dan memiliki roh bela diri Naga Azure. Selanjutnya, dia mengembangkan seni memelihara tubuh Naga Azure. Entah dia mau atau tidak, tanda naga itu sudah terpatri dalam di tulangnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan bisa membersihkannya. Untungnya, Raja Naga Azure membunuh Ho, hanya menyisakan 1 jiwa. Kenapa dia datang ke sini? Xiao Chen bertanya sambil menatap mata Jiang Tian. Dia terus mendapatkan perasaan misterius dari orang ini, seolah-olah semuanya memang seperti yang dikatakan Jiang Tian, ada beberapa hal yang tidak diketahui Jiang Tian. Tentu saja karena baunya seperti naga. Ia ingin memakan naga jahat bintang 9 itu untuk memulihkan kekuatannya, jawab Jiang Tian acuh tak acuh. Lalu, dia berkata dengan dingin, cukup ngobrol santai. Serahkan emas berpola hitam tingkat ilahi yang Anda peroleh di lelang Cloud Treasure City sebelumnya. Untuk apa? Orang tua ini menyelamatkan hidupmu. Apa menurutmu ini gratis? Xiao Chen terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang mendominasi. Bukannya dia meminta penyelamatan. Namun, bahkan jika Xiao Chen menginginkannya, dia tidak akan bisa menyerahkan emas berpola hitam tingkat ilahi. Dia sudah memasukkan semuanya ke dalam cermin pengungkap naga. Ao Jiao, yang berada di samping, tidak bisa lagi melanjutkan menonton. Dia memarahi dengan marah, kamu orang tua yang tidak tahu malu. Bagaimana bisa seseorang dengan paksa menyelamatkan seseorang dan memeras sesuatu? Xiao Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan Ao Jiao. Kemudian, dia mengeluarkan cermin pengungkap naga, yang berisi spiritualitas dan cahaya harta karun. Kemudian, dia menyerahkannya kepada pihak lain dan berkata, saya sudah menggunakan emas berpola hitam tingkat ilahi. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa melebur cermin pengungkap naga ini. Ao Jiao memperhatikan dengan mata merah cemas. Cermin pengungkap naga sangat penting untuk menentukan apakah Xiao Chen dapat menaklukkan Vena Roh Kudus atau tidak. Bagaimana dia bisa menyerahkannya begitu saja? Jiang Tian menerima cermin pengungkap naga, tetapi ekspresinya tampak tidak puas. Dia berkata sambil menilai, hasil karyamu cukup bagus. Dari harta karun rahasia pencari naga saat ini, ia pasti masuk dalam peringkat 10 besar. Sayangnya, saya tidak mengetahui Paradise Secret Cannon dan tidak dapat mengaktifkannya. Saya hanya dapat meleburnya seperti sampah dan bahkan setelah itu, saya hanya dapat memperoleh sekitar setengah dari emas berpola hitam tingkat ilahi. Ini bisa ditoleransi. Saya menganggapnya sebagai izin. Juga buah Azure Underworld. Pikiran Anda tidak rusak, jangan bilang kalau kamu sudah menggunakannya. Keluarkan juga. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia menahan Ao Jiao, yang akan meledak amarahnya. Dia berkata dengan tenang, kalau begitu, saya harus meminta maaf. Saya memang sudah menggunakannya. Pak Tua, jika ada hal lain yang Anda inginkan, ucapkan saja semuanya. Aku punya 10 juta koin astral hitam, 1 Vena Roh Kudus, mahkota Raja Laut, harta karun rahasia tingkat kaisar, lukisan gunung dan sungai yang indah, yang merupakan peralatan abadi yang rusak. Xiao Chen tidak suka berhutang budi, terutama kepada orang-orang yang dia kenal, tidak suka. Jika dia bisa melunasinya, dia akan melakukannya sesegera mungkin, tidak membiarkan bantuan seperti itu berlama-lama. Dia menyebutkan banyak harta berharga yang dia miliki, tetapi Jiang Tian tidak tertarik. Dia menyela dengan tidak sabar, jangan mengambil harta karun yang rusak seperti itu. Ini sungguh menggelikan. Saya hanya ingin buah Azure Underworld. Ekspresi Xiao Chen berubah. Semua benda di tangannya adalah benda yang dapat mendorong Kaisar Semu untuk bertarung sampai mati demi mereka, namun orang ini sebenarnya mengatakan hal seperti itu. Kemudian, Jiang Tian melirik ke arah Ao Jiao dan berkata dengan penuh pengertian, jadi, ternyata item spiritmu menyempurnakannya. Tidak heran Anda tidak bisa mengeluarkannya. Berdasarkan ekspresimu, sepertinya kamu tidak merasa bahwa barang-barang yang ada padamu semuanya rusak. Anak udik desa, kamu belum melihat dunia. Saya tidak mau repot-repot berbicara lebih jauh dengan Anda. Aku akan mengembalikan cermin pengungkap nagamu. Sekarang, kamu perlu membantuku dengan sesuatu untuk membalas budi ini. Xiao Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang direncanakan Jiang Tian? Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Xiao Chen tidak mengambil cermin pengungkap naga. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya memang harus membalas budi ini. Namun, saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan waktu terbatas. Jika Tuan Jiang terus-menerus menggangguku, aku hanya bisa mengesampingkan bantuan ini. Aku akan pergi dulu. Jiang Tian tersenyum dingin dan berkata, hal penting. Anda berpikir bahwa Anda telah mempelajari sebagian kecil dari kanon rahasia surga,
dan Anda dapat menggunakannya untuk menundukkan Vena roh yang tersembunyi di dunia, untuk mengumpulkan sumber daya untuk budidaya Anda. Memang benar, kamu punya beberapa keuntungan. Anda sekuat Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung, jadi Anda tidak perlu bekerja dengan seorang kultivator dan dapat menaklukkan Vena roh sendiri. Namun, jika itu yang kamu pikirkan, kamu terlalu naif. Xiao Chen berbalik dan memandang pihak lain dengan ekspresi muram. Apa maksudmu? Jiang Tian tersenyum dan berkata, saya sangat yakin Anda melewatkan bagian pertama dari Canon Rahasia Surga, bagian yang tidak memiliki hubungan praktis dengan seni mencari naga. Jika tidak, Anda tidak akan menanyakan hal itu. Hati Xiao Chen tenggelam. Isi bagian pertama hanyalah catatan yang tidak berarti dan tidak ada hubungannya dengan seni mencari naga. Dia memang baru saja membaca pendahuluan dan melewatkan sisanya. Bukannya dia tidak bisa fokus, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan pada bagian-bagian yang tidak penting itu. Senior, jika ada yang ingin kamu katakan, langsung saja ke intinya. Jiang Tian tidak membalasnya. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan ekspresi dingin, ambil cermin pengungkap nagamu dan dengan patuh lakukan sesuatu denganku. Kalau tidak, belum lagi menjadi kaisar bela diri dalam 5 tahun, jika kamu ingin menjadi apa adanya, kamu mungkin tidak akan bertahan setahun. Ao Jiao bergumam, bertingkah misterius. Jiang Tian mengabaikan Ao Jiao begitu saja. Dia memandang Xiao Chen yang diam dan bertanya, apakah kamu benar-benar sangat ingin mati dan masih terburu-buru untuk menundukkan Vena Roh Kudus yang jaraknya 50.000 kilometer? Itu hanyalah Vena Roh Kudus. Aku akan memberimu satu saja. Bagaimana dengan itu? Suara mendesing. Hujan emas surgawi turun dari langit. Seekor naga jelajah terbang dari Jiang Tian, melonjak ke udara dan memanggil angin dan hujan. Ini adalah Vena Roh Kudus yang bonafit. Xiao Chen membuat keputusan dan langsung menelan Vena Roh Kudus ini ke dalam perutnya sebelum menutup matanya untuk memperbaikinya. Saat dia memurnikan Vena Roh Kudus, ribuan titik cahaya yang membentuk segel surgawinya perlahan memadat, mulai tampak lebih padat. Bintik-bintik cahaya tidak lagi tampak lemah seperti sebelumnya. Siluet segel surgawi berbentuk naga tampak lebih berbeda, secara signifikan meningkatkan budidaya Xiao Chen. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya dan mengambil cermin pengungkap naga miliknya dari permukaan laut. Kemudian, dia melihat ke arah Jiang Tian yang aneh dan berkata, aku akan ikut denganmu. Kamu cukup berani. Kalau tidak, percuma saja membawamu. Ikutlah denganku untuk bertemu beberapa orang dulu. Jiang Tian berbalik tanpa ekspresi dan pergi. Xiao Chen segera menyusul dan bertanya, temui siapa? Ahli Geomaster sejati. Geomaster sejati. Xiao Chen merasa agak bingung. Banyak Geomaster di sekitar sebelumnya menganggap Jiang Tian sebagai Geomaster terkuat. Ketika Istana Gunung Hegemon Tunggal mengundang Jiang Tian, semua Geomaster kehilangan keinginan untuk bersaing. Orang seperti itu pasti memenuhi reputasinya. Namun, sekarang orang ini mengatakan dia akan membawa Xiao Chen untuk bertemu dengan Geomaster asli. Mungkinkah ada Geomaster yang lebih kuat lagi? Xiao Chen tidak bisa menahan pertanyaan di dalam hatinya. Dia menganggap perkembangan ini sangat aneh. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya tentang Jiang Tian yang tidak dapat diprediksi ini. Senior, bukankah kamu dikenal oleh orang lain sebagai Geomaster terkuat? Mungkinkah kamu masih belum dianggap sebagai Geomaster sejati, dan ada seseorang yang lebih kuat darimu dalam mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah? Jiang Tian mengejek, kelompok Geomaster itu hanya menyebut diri mereka Geomaster. Mereka bukanlah Geomaster sejati, bahkan tidak sebanding dengan seseorang yang setengah matang seperti Anda. Tidak kusangka mereka berani menyebut diri mereka Geomaster. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Geomaster terkuat. Nanti, setelah kita sampai, tahan diri dan jangan bicara. Anda tidak mempunyai hak untuk berbicara di sana. Kata-kata Jiang Tian selalu mengandung kesan arogansi. Xiao Chen tidak ingin tunduk di dalam hatinya, tetapi ketika dia memikirkan betapa sopannya tuan rumah Istana Gunung Hegemon Tunggal kepada Jiang Tian, dia tidak punya pilihan lain selain tunduk. Lingkaran yang dihubungi pihak lain jauh lebih tinggi daripada lingkaran Xiao Chen, jadi dia hanya bisa mengambil pelajaran dari ini. Xiao Chen memiliki kebanggaan pada tulangnya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dia pamerkan secara gegabah dengan arogansi. Dia selalu menunjukkan rasa hormat dan memahami kesabaran dan pembelajaran, dengan hati-hati menapaki jalur kultivasi. Untuk saat ini, dia hanya akan menonton untuk melihat apa yang ingin dilakukan Jiang Tian. Selanjutnya, Jiang Tian telah mengatakan bahwa Xiao Chen terlalu naif sebelumnya. Xiao Chen perlu mencari tahu alasannya. Xiao Chen bertanya, baiklah, saya tidak akan menanyakan hal itu. Namun, saya sudah menyetujui persyaratan Anda. Sekarang, kamu bisa memberitahuku apa yang akan kita lakukan, kan? Jika kamu bisa memberiku emas berpola hitam tingkat ilahi dan buah dunia bawah Azure, aku tidak akan peduli kemana kamu pergi. Karena Anda tidak dapat memproduksinya, jangan tanya. Saat kami tiba, seseorang secara alami akan memberitahumu.
Jiang Tian terus berjalan dengan langkah besar sambil menjawab tanpa menoleh ke belakang. Sudahlah, karena dia tidak ingin aku bertanya, aku tidak akan bertanya. Xiao Chen begitu saja mengikuti di belakang Jiang Tian. Selagi dia melakukannya, dia meluangkan waktu untuk memeriksa segmen keempat dari kanon rahasia Firdaus tentang kurungan. Hal utama tentang kurungan adalah menggunakan segala macam teknik rahasia praktis dari kanon rahasia surga dengan lambaian tangan. Ketika dipraktikkan pada tingkat tinggi, teknik ini memungkinkan seseorang mengubah langit dan daratan hanya dengan satu gerakan. Untuk mempraktikkan rangkaian teknik rahasia ini, pertama-tama seseorang harus mengembangkan seni surgawi surga. Teknik budidaya ini dibagi menjadi 7 lapisan. Budidaya seni surgawi surga memerlukan aktivasi mata surgawi dan membutuhkannya untuk mencapai tingkat tertentu. Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah mencapai tingkat mata surgawi yang siap untuk kugunakan? Saya bisa membuka dan menutup mata surgawi sesuka saya dan memfokuskan pandangannya menjadi satu garis untuk melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Saya juga bisa menggunakan mata surgawi untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Saya seharusnya sudah memenuhi persyaratan budidaya seni surgawi surga. Ini saatnya membuat persiapan untuk mengolahnya. Jiang Tian, yang berada di depan, menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat Xiao Chen tidak santai bahkan saat bepergian. Sepertinya Xiao Chen benar-benar memanfaatkan waktunya dengan berkultivasi. Tidak peduli seberapa besar Jiang Tian meremehkan Xiao Chen, sangat jarang melihat kesabaran dan tekad seperti itu pada generasi muda. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, sebuah pulau terpencil muncul di depan mata mereka. Jiang Tian segera pergi, dan Xiao Chen segera mengikutinya. Xiao Chen sekarang memperhatikan dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Sudah ada seorang lelaki tua yang duduk bersila di pulau itu. Setelah mendengar langkah kaki, lelaki tua itu membuka matanya. Kemudian, dia menilai Xiao Chen, yang berada di belakang Jiang Tian. Dia tersenyum dan bertanya, Jiang Tian, sejak kapan kamu mulai menerima murid? Jiang Tian menjawab dengan acuh tak acuh, saya sudah bersumpah bahwa saya tidak akan menerima murid manapun seumur hidup ini. Saya tidak akan melanggar aturan Geomaster. Haha, sayang sekali, Anda tidak mempunyai putra dan putri. Sekarang, Anda tidak ingin menerima murid manapun. Silsilahmu akan terputus, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Hentikan, Jiang Tian jelas tidak ingin membahas topik ini. Lalu, dia langsung berkata, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Xiao Chen, Raja Naga Azure yang disukai oleh penguasa Guntur. Dia adalah pelaku di balik kelahiran naga jahat bintang 9 kali ini. Xiao Chen merasa tidak ada tempat baginya untuk berbicara di sini. Oleh karena itu, dia tidak membantah pernyataan tersebut dan hanya diam-diam mengakuinya. Setelah itu, Jiang Tian memperkenalkan lelaki tua ini, Bei Mingfeng, seorang Geomaster yang tersembunyi. Kebanyakan orang tidak akan mengetahui nama ini. Setelah perkenalan selesai, keduanya mulai mengobrol satu sama lain, mengabaikan Xiao Chen di samping. Xiao Chen tidak mengatakan apapun tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Dari percakapan keduanya, dia mendapat gambaran kasar tentang apa yang Jiang Tian ingin dia lakukan. Setelah naga jahat bintang 9 lahir, ia perlu menemukan gua naga lain dengan vena roh raja yang tersembunyi di dalamnya untuk bertahan hidup. Kemudian, ia perlu menelan vena roh raja yang asli. Jika hanya itu yang ada, maka itu tidak akan menjadi masalah. Yang dikhawatirkan oleh kedua Geomaster adalah kesejajaran bintang 9 dan hujan merah yang turun dari langit saat naga jahat itu lahir. Naga jahat bintang 9 telah bermutasi dan mengalami kelahiran kembali. Sekarang, itu adalah naga jahat bintang 10 yang legendaris. Ia akan terus makan sampai menelan semua vena roh raja dari seluruh lautan langit berbintang. Perkembangan seperti itu akan membawa bencana. Naga jahat itu akan menjadi ancaman bagi 3 sumber utama samudera langit berbintang, kemungkinan menghilangkan semua energi spiritual lautan langit berbintang dan mengubahnya menjadi gurun. Apakah ini serius? Ketika Xiao Chen mendengarkan di samping, dia tidak dapat menahan diri untuk menyela di sini. Jiang Tian tersenyum dingin. Menurutmu bagaimana Laut Sunyi terbentuk? Ini adalah presidennya. Pada akhirnya, Andalah pelaku bencana ini. Karena kamu tidak bisa mengeluarkan emas berpola hitam tingkat ilahi dan buah dunia bawah Azure, dengan patuh bantu aku menyegel naga jahat ini. Bei Mingfeng mengerutkan kening dan bertanya, apa yang bisa dia bantu untuk kita? Kita bisa menyerahkan hantu Hou itu padanya untuk ditangani. Lalu kita bisa menangani sisanya, jawab Jiang Tian tanpa banyak ekspresi. Apa-apaan? Xiao Chen mengira Jiang Tian tertarik padanya karena kanon rahasia surga. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Tian benar-benar ingin dia berurusan dengan hantu Hou. Bei Mingfeng menjawab sambil tersenyum, benar. Dia memang satu-satunya yang bisa menangani hal terkutuk itu. Xiao Chen berkata dengan malu-malu, senior, kamu bercanda, kan? Ketika hantu Hou lewat, Xiao Chen bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Jiang Tian menjawab dengan belak-belakan, saat itu,
Kaisar Biru Langit dapat membunuh Hou ketika ia berada di puncak kekuatannya. Jangan bilang padaku bahwa sebagai keturunan Kaisar Azure, kamu tidak bisa menangani hantu Hou yang hanya berupa jiwa. Jangan khawatir, tubuh Anda sudah menahan tekanan dari rasa takut dan kekuatan sekali, kedua kalinya akan lebih baik. Ketika Xiao Chen masih ragu-ragu, Jiang Tian menambahkan dengan dingin, kamu harus memblokir hantu Hou itu bagaimanapun caranya. Orang itu adalah ancaman yang lebih besar daripada naga jahat itu. Setelah masalah ini selesai, saya akan membantu Anda mendapatkan Vena Roh Kudus yang Anda inginkan. Jika tidak, aku akan memberitahumu ini dengan jelas, kamu pasti akan mati saat mencoba menaklukkan pembuluh darah Roh Kudus yang tersembunyi di dasar laut. Xiao Chen tersenyum pahit. Dia sedang diperas. Sekalipun dia ingin berbeda pendapat, dia tidak bisa. Langkah kaki bergema. Dua lelaki tua lagi telah tiba di pulau sepi itu. Para pendatang baru melirik Xiao Chen sebelum mengabaikannya. Kemudian, mereka dengan tenang berkata, kami menemukan jejak naga jahat itu. Kita harus cepat. Jika tidak, dalam waktu kurang dari 3 hari, ia akan menemukan Vena Roh Raja yang pertama. Ayo pergi. Bei Ming Feng dan Jiang Tian bereaksi dengan cepat. Mereka segera berdiri dan pergi, bersama dua lelaki tua lainnya. Keempat lelaki tua itu bergerak seperti angin, tampak menyatu dengan surga. Kecepatan mereka tampak lebih cepat daripada kecepatan Xiao Chen. Xiao Chen, orang-orang ini semuanya adalah Geomaster yang tersembunyi. Masalah naga jahat bintang 10 yang disebutkan sebelumnya seharusnya benar, kata Ao Jiao dari cincin roh abadi. Xiao Chen mengangguk, menyetujui kesimpulan Ao Jiao. Keempat Geomaster ini semuanya luar biasa dan sulit dipahami, mereka jauh lebih unggul darinya. Menurut Anda seberapa dapat dipercaya Jiang Tian? Xiao Chen bertanya. Ao Jiao berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan sedikit cemas, orang tua ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Menurutku dia benar-benar tak terduga dan tak terbaca. Namun, saya merasa perkataannya masih memiliki kredibilitas. Lebih baik percaya pada sesuatu daripada tidak percaya sama sekali. Setelah masalah ini selesai, mungkin Xiao Chen dapat menemukan beberapa prinsip dari ini. Kita sudah sampai, kata kedua lelaki tua di depan setelah berhenti. Xiao Chen melihat sekeliling dan tidak melihat apapun. Itu semua adalah laut yang datar. Cakrawala berupa sebuah garis, ujung laut tak terlihat. Tidak ada satu pulau pun yang terlihat. Kamu, berdiri di samping. Saat hantu Hou itu menciummu, dia pasti akan mengejarmu. Ingat, cegah saja hal itu menghalangi kita. Jiang Tian memberi isyarat agar Xiao Chen berdiri jauh. Kemudian, dia dan Bei Ming Feng menjelaskan rencananya kepada dua lelaki tua lainnya, menghilangkan segala keraguan yang mungkin mereka miliki. Membuka, keempat lelaki tua itu membentuk segel tangan dan berteriak. Air laut terbelah seperti tirai, dimulai dari tengah dan segera memperlihatkan dasar laut untuk dilihat rombongan. Seekor naga jelajah merah besar tergeletak dengan tenang di dasar laut, dengan dingin mengamati keempat Geomaster di udara. Pertempuran besar segera dimulai. Jauh dari sana, Xiao Chen menghela nafas atas cara para Geomaster ini. Saat mereka bekerja sama, mereka sebenarnya dengan mudah menggambar laut seperti tirai dan berencana untuk menaklukkan naga ini sendirian. Keempat Geomaster semuanya melantunkan mantra di langit di atas dasar laut luas yang tak terbatas. Dengan lambaian tangan, tampilan dasar laut berubah dengan cepat. Kelihatannya sangat misterius. Gunung-gunung tinggi dengan berbagai bentuk menjulang ke udara, membentuk geografi berbeda yang menekan naga darah. Setelah Xiao Chen mengetahui apa yang dilakukan orang-orang tua ini, dia tidak bisa tidak mengagumi mereka. Keempat Geomaster tua ini sebenarnya bermaksud membangun gua naga buatan untuk menguburkan naga tersebut. Blur, kabur, kabur, suara gelembung muncul. Xiao Chen menunduk, dan ekspresinya sedikit berubah. Inilah masalah. Itu di sini. Laut berbusa, dan kabut tebal muncul dari sana. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan berpikir, musuh alami naga, binatang kuno yang bermutasi, Hou. Makhluk yang memakan otak naga dan sumsum naga, membunuh naga seperti membunuh cacing tanah. Biarkan saya melihat seperti apa sebenarnya penampilan Anda. Sesosok hijau keluar dari kabut. Sebelum Xiao Chen bisa melihat dengan jelas seperti apa, sosok hijau itu melewatinya dan menerkam naga darah di dasar lubang besar di air di belakangnya. Sepertinya hantu Hou melihat sesuatu yang sangat lezat, mendorongnya untuk menerkam tanpa mempedulikan hal lain. Keempat Geomaster hebat saat ini menggunakan seni pencarian naga mereka untuk membangun gua naga, menempa gunung-gunung tinggi, dan menciptakan sungai yang panjang. Rantai pegunungan di angkasa bersilangan dan menekan naga jahat bintang 10 ini. Kedua belah pihak saling bertukar gerakan terus-menerus dalam pertarungan yang intens. Setelah hantu Hou muncul, naga jahat itu gemetar dan menunjukkan ekspresi ngeri di matanya. Namun, keempat Geomaster mengabaikan hantu Hou yang mendekat sepenuhnya. Mereka terus melanjutkan dengan cemas apa yang mereka lakukan seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali.
Para Geomaster bahkan menggunakan celah yang dipaparkan oleh rasa takut naga jahat untuk mengirimkan gunung-gunung yang menjulang tinggi, menumpuknya di atas naga darah seperti potongan-potongan balok bangunan dan menekannya. Puluhan kilometer jauhnya, Xiao Chen, yang berada di atas laut, saat ini sedang memikirkan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, hantu Hou yang terbang menuju naga jahat itu berhenti di udara dan berbalik. Kemudian, ia menatap Xiao Chen, dan matanya bersinar hijau giok. Tatapan hantu Hou dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Karena kebencian yang melonjak ini, ia bahkan mengabaikan makanan kesukaannya, tidak mempedulikannya sama sekali. Xiao Chen akhirnya bisa melihat penampakan hantu Hou. Tubuhnya seperti kuda, dan warnanya benar-benar hijau giok, tetapi bukannya kuku, ia memiliki 4 cakar binatang ramping dengan cakar yang sangat tajam seperti pisau. Kepala hantu Hou itu seperti kepala singa, memperlihatkan taringnya yang tajam dan ganas. Meskipun itu adalah jiwa, kekuatan dan tekanan yang dipancarkannya tidak memberikan kesan jiwa yang halus. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres, terutama ketika keempat Geomaster mengabaikan hantu Hou sepenuhnya seolah-olah mereka yakin hantu Hou tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Sial, aku telah ditipu. Setelah Xiao Chen bereaksi, dia tidak bisa menahan kutukan saat dia berbalik dan berlari. Bagaimana para Geomaster ini bisa mengandalkan Xiao Chen untuk menghadapi hantu Hou ini? Mereka hanya menggunakan dia sebagai umpan untuk mengalihkan perhatiannya. Kaisar Azure adalah orang yang menghancurkan tubuh fisik hantu Hou. Xiao Chen adalah keturunan Kaisar Azure dan bahkan telah membangkitkan roh bela diri Azure Dragon. Bagi hantu Hou ini, melihat Xiao Chen seperti melihat musuh yang membunuh ayahnya. Catatan TL, orang Tiongkok kuno sangat mementingkan keluarga dan leluhur. Membunuh ayah seseorang seperti tingkat kebencian terbesar bagi seseorang. Tidak heran Bei Mingfeng tertawa begitu aneh, mengatakan hal-hal seperti hanya Xiao Chen yang bisa menangani hantu Hou. Inilah yang dia pikirkan. Untungnya, seperti yang dikatakan Jiang Tian, setelah mengalami ketakutan awal sekali, Xiao Chen sudah terbiasa menghadapi musuh alami naga, hantu Hou. Kalau tidak, dia pasti sudah ditipu sampai mati oleh sekelompok kakek tua ini. Raungan aneh datang dari belakang, dan gelombang kejut melonjak. Air laut di bawahnya terbelah, dan suara gemuruh yang keras bergema di mana-mana. Xiao Chen tidak berani menoleh ke belakang. Gelombang kejut mengejar dari belakang saat dia berlari menjauh. Laut terus terbelah di belakangnya, terus mengejarnya. Bang! Gelombang kejut akhirnya menyusulnya, menghempaskannya ke udara dan membuatnya muntah seteguk darah. Xiao Chen tidak punya waktu untuk menyesali hal ini. Dia membentangkan Freedom Wings dan terbang ke udara, melarikan diri dengan panik dan tidak berani melawan hantu Hou ini sama sekali. Hantu Hou ini sudah bisa melukainya hanya dengan satu raungan. Jika dia terus mempercayai kata-kata Jiang Tian, dia benar-benar bodoh. Sesuatu seperti Kaisar Azure bisa membunuh Hou pada kekuatan puncaknya, jadi bagaimana mungkin Xiao Chen tidak mampu menangani jiwanya sebagai keturunan Kaisar Azure, itu hanya lelucon. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Xiao Chen. Itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Hantu Hou ini memiliki pengalaman lebih dari 10.000 tahun dan telah menelan banyak naga jelajah yang diubah dari Venaroh. Bahkan jika kekuatannya tidak berada pada puncaknya, setidaknya akan mencapai 1% dari itu. Mengatasinya berada di luar kemampuan Xiao Chen. Saat dihadapkan pada hantu Hou yang mengejarnya, Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain melarikan diri sejauh yang dia bisa. Saat Xiao Chen berlari, dia menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa kali, hantu Hou jelas-jelas hendak menyusul. Dia sudah bisa merasakan nafasnya yang berat. Namun, hantu Hou tiba-tiba berhenti. Perjuangan dan kebingungan muncul di matanya seolah-olah ia mencoba menolak suatu perintah. Ketika Xiao Chen melarikan diri untuk hidupnya, dia tidak memiliki waktu luang untuk berpikir terlalu banyak. Ketika dia mendengar suara gemuruh, rasanya jantungnya akan melompat keluar dari tubuhnya kapan saja. Raungan itu mengguncang organ dalamnya, menghancurkannya. Gelombang suara tersebut secara langsung menimbulkan luka dalam. Jika ini terus berlanjut, meskipun hantu Hou tidak dapat menangkapnya, ia dapat menggunakan aumannya untuk mengguncangnya hingga mati. Gunakan lampu reinkarnasi. Ao Jiao dengan cepat teringat dari cincin roh abadi. Nasihat ini mengejutkan Xiao Chen. Tidak peduli seberapa kuat hantu Hou, pada akhirnya ia adalah jiwa tanpa tubuh fisik. Lampu reinkarnasi seharusnya mempunyai efek menekannya. Xiao Chen membalik telapak tangannya, dan lampu reinkarnasi melonjak ke udara. Kemudian, dia memuntahkan darah esensi dan menyalakan sumbu lampu. Gambaran seorang immortal muncul dalam nyala api yang tidak jelas dan mulai melantunkan beberapa kitab suci, berbenturan dengan gelombang suara mengerikan dari hantu Hou. Lampu reinkarnasi cukup efektif. Raungan yang memekakkan telinga menghilang. Xiao Chen menghela nafas lega dan menelan pil obat untuk mengobati luka dalam. Kemudian, dia membiarkan lampu reinkarnasi tetap melayang di udara sambil terus melarikan diri. Xiao Chen menempuh jarak yang jauh saat dia berlari menyelamatkan nyawanya. Setelah terlalu lelah untuk melanjutkan,
dia berhenti di atas hamparan laut, terengah-engah tanpa henti. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia memuntahkan darah, menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Lampu reinkarnasi yang membantunya memblokir serangan hantu Hou benar-benar hancur. Tepat pada saat ini, keempat Geomaster muncul pada saat yang sama, semuanya terluka parah. Jiang Tian menarik Xiao Chen berdiri dan berkata, ayo pergi. Keempat Geomaster mengeksekusi teknik mereka secara bersamaan, dan air laut terbuka seperti mulut besar dan menelan kelimanya. Kemudian, sekali lagi menjadi sehalus cermin utuh. Ketika hantu Hou bergegas mendekat dan melihat Xiao Chen telah menghilang tanpa jejak, ia menjadi marah dan meraung dengan liar. Bagaikan cermin, air laut pecah. Ledakan. Ketika kelimanya muncul kembali, mereka sudah berada 500 km jauhnya di sebuah pulau tak berpenghuni yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun, mereka benar-benar aman. Jiang Tian menurunkan Xiao Chen dan memperlihatkan senyuman langka. Dia berkata, itu cukup bagus. Anda berhasil mengizinkan kami untuk menekan naga jahat itu. Anda benar-benar layak menjadi keturunan Kaisar Azure, Raja Naga Azure yang disukai oleh penguasa guntur. Namun, kulit Jiang Tian yang sangat pucat membuat senyuman ini sangat tidak sedap dipandang. 3 orang lainnya juga tampak lemah. Bei Mingfeng berkata, Jiang Tian, kami telah membantu Anda menyelesaikan masalah yang Anda sebabkan. Sedangkan sisanya, Anda sendiri yang menjelaskannya kepada anak kecil ini. Setelah Bei Mingfeng mengatakan itu, dia segera pergi. 2 lainnya bertukar beberapa kata sederhana sebelum berangkat juga. Jiang Tian melemparkan selembar kulit binatang ke Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus pergi juga. Jawaban yang Anda cari ada pada hal itu. Xiao Chen menerima velum itu tetapi tidak melihatnya. Sebaliknya, dia menatap Jiang Tian dengan dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Kenapa? Kamu ingin menyerangku? Haha, saya menyarankan agar Anda menyerah pada pemikiran seperti itu. Jika tidak, Anda akan mati dengan mengenaskan. Oh, tunggu, itu salah. Anda tidak akan mati. Karena Thunder Sovereign, tidak ada karakter utama yang berani membunuhmu. Menghadapi tatapan Xiao Chen, Jiang Tian tidak menunjukkan rasa takut. Dia berkata dengan tenang, sebaiknya kamu melihat perkamennya terlebih dahulu. Xiao Chen membuka velum dengan tatapan tidak yakin. Itu adalah peta laut yang lengkap. Ketika dia melihatnya dengan cermat, dia menemukan bahwa itu menunjukkan gua naga yang berisi vena Roh Kudus. Namun, semua ini ditandai dengan warna merah yang mengerikan, terlihat sangat menarik perhatian dan mengejutkan. Jiang Tian bertanya dengan tidak tergesa-gesa, sekarang apakah kamu mengerti apa yang aku katakan kepadamu? Tahukah Anda sekarang mengapa Anda tidak akan bertahan lebih dari setahun jika Anda berkeliling dunia mencari vena Roh Kudus?